Bab 2457. Murid guru negara tidak boleh dibiarkan lolos. Kak Saka, apa kamu masih ingat? Saat pertama kali datang ke kota Sentana, aku telah membantumu. Roni melunakkan suaranya, mengetahui bahwa Saka lebih suka pendekatan lembut daripada keras. Saka menatapnya dengan tenang dan berkata, pertama, kita hanya memiliki hubungan saling memanfaatkan. Kamu membantuku, aku juga membantumu menghilangkan Regen. Kalau ini soal bisnis, kamu sudah untung besar. Jadi, jangan bicarakan soal budi baik. Orang yang berutang budi padaku adalah guru negara, bukan kamu. Mendengar itu, Roni terdiam sejenak dan matanya tertegun. Kedua, Saka menatapnya dengan pandangan datar lalu melanjutkan, kalau kamu menggangguku lagi, aku akan bunuh kamu. Setelah dua kalimat itu, Roni perlahan menundukkan kepala dan matanya dipenuhi kebencian. Weni mengangkat pandangan dan makin heran melihat Saka. Sikap keras kepala dan tegas yang tidak mau tunduk sedikit pun, benar-benar mirip dengan Adril. Di dunia ini, apakah benar ada orang yang begitu mirip dengan orang itu? Yang Mulia Pangeran Keempat. Saka tersenyum dan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu sambil berkata, silakan pergi. Roni mengangkat pandangannya dengan senyum ramah di wajahnya lalu berujar, terima kasih atas perhatian Kak Saka selama ini, aku permisi. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan villa. Kali ini, Galeno tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung melangkah keluar. Dari belakang mereka terdengar suara Saka yang tenang. Pak Galeno, ingatlah untuk menepati janji, jangan pulang dan mengadu pada anakmu. Memukul ayah teman memang sedikit memalukan. Galeno melangkah sejenak, kemudian melanjutkan langkahnya keluar dari villa. Di luar pintu, kedua orang itu berjalan tanpa berkata-kata sampai mereka cukup jauh. Roni dengan wajah muram berkata, tadi itu apa yang terjadi? Kenapa kamu mundur? Galeno tidak menjawab dan hanya menggulung lengannya. Lengan kanannya terlihat seperti baru saja disayat, merah merona, dan karena rasa sakit yang sangat, lengan Galeno sedikit gemetar. Kamu kalah hanya dengan satu serangan, kata Roni dengan tidak percaya. Memang lengan kanan saya terluka, tapi aku masih bisa bertarung, itu bukan kalah. Aku nggak bertarung karena aku menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Galeno dengan wajah muram berkata, Yang Mulia, tadi dari pedang Saka, aku merasakan aura serangan pedang terbelah. Roni berhenti sejenak, lalu berbalik dengan cepat dan menatapnya dengan tatapan tak percaya, lalu berujar, apa katamu? Walaupun dia tidak menguasai serangan pedang terbelah itu dengan sempurna, tetapi memang ada aroma serangan pedang terbelah di sana. Galeno dengan wajah yang tampak suram berkata, coba pikirkan, kenapa dia bisa menggunakan serangan pedang terbelah itu? Ada dua kemungkinan. Pertama, Jack yang mengajarinya. Itu nggak mungkin. Sela Roni. Memang nggak mungkin, tapi justru karena itulah, aku merasa takut. Galeno berkata dengan wajah yang makin cemas. Maka satu-satunya kemungkinan adalah dia mencuri ilmu tersebut. Sehari sebelumnya, di pesta pernikahan, Jack menunjukkan serangan pedang terbelah itu, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajarinya dan bahkan menggunakannya dengan cukup baik. Setelah mendengar itu, Roni makin tak percaya dan menatap Galeno dengan wajah tercengang. Melihat ekspresi Roni, Galeno berkata dengan berat, aku sendiri pun nggak percaya, tapi kenyataannya ada di depan mata dan nggak bisa aku sangkal. Yang Mulia, apa kamu tahu apa artinya ini? Artinya, potensi bakat Saka dalam seni bela diri melebihi apa yang kita bayangkan. Dia bisa mempelajari serangan pedang terbelah itu, aku khawatir kalau aku terus menggunakan ilmu bela diriku, dia akan mempelajarinya juga. Aku mulai mengerti kenapa Saka bisa makin kuat dalam setiap pertarungan. Bakatnya, sungguh sangat langka dalam sejarah. Suara Galeno makin pelan, sementara Roni yang mendengarnya makin terkejut dan merasa takut. Kalau dia diberi waktu, bukankah dia akan menjadi guru negara berikutnya? Enggak, bahkan mungkin lebih kuat dari guru negara.
Meski dia kehilangan Saka sebagai sekutunya, Roni merasa ini tidak akan benar-benar mempengaruhi peluangnya dalam perebutan tahta. Bagaimanapun, sekarang dia sedang berada dalam posisi yang kuat dengan kekuasaan yang makin besar di tangannya. Namun, sekarang, posisi kuatnya seolah tidak ada artinya. Kekuasaan yang paling dia banggakan, dihancurkan begitu saja oleh bakat luar biasa yang diperlihatkan lawannya. Dia bisa saja menjadi guru negara yang baru, bahkan bisa lebih kuat dari guru negara. Gumam Roni dengan pelan.